kita ternyata si Ebi ini dilaporkan balik oleh perusahaan, dan itu yang membuat kita kaget gitu loh, kok dilaporin. Nah, hari ini kami ingin menyampaikan lagi ke Duta Palma bahwa tetap semangat. Jangan menyerah, meraih mimpi. Hidupku hanya untuk sosial. Hidupku hanya untuk peduli kemanusiaan. Kita lahir dari manusia. Hidup untuk manusia. Sandi Social. Hidup selalu bersosial. Sandi Social. Tetap bersosial. Salam Sandi Social. Salam sosial. Salam peduli kemanusiaan. Kita lahir dari manusia. Hidup untuk manusia. Salam Sandi Social. hari ini saya mendampingi Ebi Tatnandu. beliau yang kemarin melaporkan praktek pengadaan ijazah di Duta Palma, karena kita di Kementerian Tenaga Kerja ada yang namanya aplikasi Buruh Tanya Wamen. Kemudian mereka laporan ke kita, kemudian kita sidak ke kantor Duta Palma ya. Nah, setelah sidak ya sebenarnya positif, Duta Palma manajemennya sangat kooperatif dan itu diselesaikan. Nah, kemudian hari pekerjanya atau buruhnya lapor lagi ke kita, ternyata si Ebi ini dilaporkan balik oleh perusahaan, dan itu yang membuat kita kaget gitu loh, kok dilaporin. Nah, hari ini kami ingin menyampaikan lagi ke Duta Palma bahwa kami tidak akan pernah membiarkan bentuk-bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap mantan pekerjanya, dan itu tidak baik, itu menjadi presiden buruk. Nah, hari ini saya dan Mas Ebi hadir di pemanggilan Polres untuk mendampingi beliau. Kita ingin memberi pesan ke semua pelaku usaha dan pengusaha, jangan bermain-main soal hal ini. Jangan pernah menyakiti hati rakyat, jangan pernah mengkriminalisasi yang namanya rakyat atau pekerja atau buruh. Karena ini bagian perintah Presiden Prabowo, Presiden kita semua. Jadi saya sebagai pembantu Presiden punya kewajiban untuk menjaga hak-haknya, apalagi terkait hukum. Yang jelas pesan kami, jangan coba-coba bermain-main dengan rakyat kecil. Itu pesannya. Karena siapapun yang melaporkan, kami akan melakukan pendampingan hukum. Negara ya, negara yang akan melakukan pendampingan hukum. Begitu, terima kasih kawan-kawan semua. Tanggal 30 Mei 2025, tapi surat PHK diterima di tanggal 16 Mei 2025. Dan tanggal 22 saya sudah di DO dari Duta Palma, tidak boleh lagi masuk ke dalam gedung. Hak-hak kami belum dapat dipenuhi, termasuk gaji saya di bulan Mei belum dibayarkan sampai sekarang. Dilaporkannya kapan, Mas? Pertanggal 26 Mei, namun surat itu baru sampai minggu lalu ke saya, dan saya diundang untuk menghadiri pada hari ini. Wah, hari ini Ebi diperiksa, tapi secara prinsip polisi akan tetap menerima laporan. Tapi secara prinsip juga kita sebagai negara, Kementerian Tenaga Kerja wajib hadir membela hak Ebi sebagai pekerja dan yang melaporkan ke aplikasi kami. Jadi hari ini tadi saya sudah ketemu Pak Kasat menyampaikan banyak hal yang harus menjadi pertimbangan hukum. Tapi itu kan emang domainnya penyidik ya. Kami Kementerian Tenaga Kerja tidak punya hak mengintervensi apapun terkait penyidikan, apalagi materi penyidikan. Tapi kita negara hadir untuk membela pekerja buruh yang dilaporkan oleh Duta Palma, wajib itu. Dan posisi kami jelas tegas bahwa kita harus hadir terhadap kejadian yang akan menjadi presiden buruk. Kalau setiap buruh melaporkan kejahatan perusahaan kemudian dilaporkan kembali, kalau seandainya negara tidak berpihak terhadap buruhnya, lalu siapa lagi yang berani speak up terhadap kejahatan-kejahatan ini? Jadi menurut kami, menurut pandangan saya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja,
bahwa apa yang dilaporkan perusahaan Duta Palma terhadap pekerjanya itu bentuk kriminalisasi. Pendampingannya seperti apa Pak? Apakah diberikan kuasa hukum dari negara? Pasti, kami ketika itu menjadi kebutuhan pekerja, Mas Hebi, kita akan menyiapkan lawyer ya, pendamping hukum. Itu udah pasti, nggak mungkin tidak, dan itu gratis sifatnya. Agar siapapun pekerja atau buruh tetap berani melakukan speak up, jangan takut. Ini bentuk nyata hadir negara. Jadi negara benar-benar tidak pernah membiarkan para pelaku usaha melakukan kriminalisasi terhadap buruhnya karena melaporkan kebijakan-kebijakan perusahaan yang menyimpang. Kita akan panggil Duta Palma, kita coba minta klarifikasi apa maunya. Karena ingat, Hebi juga punya hak hukum untuk melaporkan balik. Hebi juga punya hak hukum untuk melaporkan balik. Tapi yang jelas harus dipahamin bahwa di kepolisian itu ada yang namanya Des Ketenagakerjaan. Kita hari ini lagi coba memerangi yang namanya angka pengangguran. Kalau seandainya semua pelaku usaha begini, kan repot juga. Kita kan sudah berbuat baik ya terhadap para pelaku usaha. Misalnya mereka dipalak-palak preman, dipalak-palak pejabat, ya kita turun tangan. Kita laporkan aparat penegak hukum ke kepolisian. Apalagi kita lihat kepolisian hari ini semangat luar biasanya membentuk Des Tenaga Kerja. Kemudian kita lihat buruh di zolimin ini, kita diam tutup mata, itu nggak mungkin lah. Gitu. Ijazahnya itu udah dikembalikan atau belum? Sudah, ijazah kan laporannya ITE. Pengakuan, ini pengakuan ya benar atau tidak, tapi hasil laporannya katanya ada penyebaran hoax atau perbuatan tidak menyenangkan. Karena pengakuan Duta Palma katanya kami tidak menahan ijazah loh, ada bukti-buktinya. Itu video-video ya kan, bahwa ijazah kami sudah dipulangkan dan sebagainya, ada tuh bukti-buktinya. Gitu. Jadi mereka nggak punya alasan lagi untuk menyangkal ada praktek kejahatan itu. Gitu. Kalau mau mereka tuntut buruhnya, ya mereka juga harus tuntut wamennya. Karena yang membuka aplikasi laporan buruh tanya wamen ya saya. Dari Duta Palma harus melaporkan saya sebagai negara. Itu lebih fair dibanding lapornya orang susah. Jangan rakyat susah yang dilaporin. Kalau mau mereka lapor, ya kita negara. Disebutkan pencemaran nama baik Pak, tapi emang si Hebi ini menyebarkan ke publik nggak sih Pak kalau misalkan dia ditahan ijazahnya? Gini, yang menyebarkan itu Wakil Menteri Tenaga Kerja. Gitu, yang menyebarkan ya. Yang membuat konten juga adalah tim IT-nya Wamen Tenaga Kerja. Jadi kalau mau dilaporkan saya dong dilaporin. Jangan rakyat yang susah. Jangan karena dia punya relasi kekuasaan lantas semena-mena dengan orang kecil. Gitu loh. Gitu. Jadi si Hebi-nya yang melakukan ke Bapak aja ya? Dia laporan ke saya. Kan memang saya buka aplikasi Buruh Tanya Wamen. Gitu. Ada BTW itu, Buruh Tanya Wamen. Dia laporin ke kita. Ya kita sidak. Dan proses sidak kan melalui proses verifikasi benar atau enggak. Lantas kita juga datangnya juga ke manajemennya, kita tanya gimana. Kan nggak ada masalah. Saya bingung aja nih tiba-tiba ada perlawanan seperti ini gitu loh. Oke, terima kasih kawan-kawan ya. Yuk.